Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani di mana saja berada, kali ini saya review tanaman padi ya, bosku. Kali ini di sini di tempat kami adalah musim tanam padi ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah review atau buat video tentang cara tanam atau menanam padi dengan metode gugur rancah, artinya tanpa semai, langsung ditanam di lahan. Tapi yang kemarin saya bagikan itu sahabat ya, yaitu video menanam padi dengan sistem gugur rancah yang menggunakan alat tanam ya semi manual ya sahabat ya. Jadi artinya ada alat tanam yang tinggal didorong, dimasukkan benihnya kemudian didorong. Nah, inilah hasilnya bos ya. Jadi sahabat bisa lihat ini hasilnya. Kali ini sudah tumbuh. Jadi hari itu kalau tidak salah saya tanam hari Minggu ya, hari Minggu kita dorong alatnya itu. Kemudian hari Senin, hari Selasa tidak hujan, hari Rabunya hujan, dan hari ini adalah hari Rabu sahabat ya. Jadi cukup atau genap 1 minggu sudah tumbuh maksimal. Jadi kayak gini dia tumbuh sangat normal. Ya, kalaupun tidak begitu lurus sebagian daripada barisan tanamnya juga ya karena mungkin lahannya tidak begitu rata sahabat kemarin ya. Karena tukang dorongnya kadang-kadang ngantuk atau mungkin kehausan, jadi asal dorong saja, jadi agak bengkok-bengkok, tapi ya lumayan lah secara keseluruhan sudah bagus ya sahabat ya. Hari ini saya live, jadi tidak ada rekayasa sedikit pun. Jadi kalau di tempat kami ini ada yang menanam padi menggunakan sistem gugur rancah dan ada yang menanam padi dengan metode yang semai sahabat ya. Sahabat bisa lihat di situ ada traktor. Nah, yang traktor itu, yang menggunakan traktor itu dia akan nanam padi dengan metode semai ya. Disemai dulu baru dicabut kemudian ditanam lagi ya. Nah, kalau kami di sini beberapa juga banyak sekali juga yang menggunakan metode dengan metode gugur rancah sahabat ya. Jadi metode gugur rancah juga hasilnya tidak kalah bagus. Ditanam di waktu panas kemudian tumbuh setelah hujan ya, kurang lebih 1 minggu ya. Jadi hari Rabu hujan, sekarang hari Rabu sudah segini tumbuhnya ya. Oke, saya zoom dari jarak dekat sahabat ya. Oke, ya ini dia. Oke, kalaupun tanahnya sedikit retak, cuman nanti akan diguyur hujan. Kemudian kalau sudah agak tinggi, dia akan kita kasih air. Nah, di sini di pembatang setelahnya ini, iya, di bedengan-bedengannya ini sengaja kami buat agar besok pada saat penanaman semangka kita lebih mudah. Jadi ada bedengan-bedengan kayak gini kita buat agar mempermudah nanti ketika penanaman semangka sahabat ya. Oke, tumbuh sempurna sebetulnya ini sahabat ya, tinggal diguyur hujan kemudian kita airi. Nanti saya juga akan review bagaimana perkembangan daripada pertumbuhan padi. Iya, saat ini padi yang kami tanam di sini adalah padi varietas Cigelis ya. Cigelis. Jadi yang di tahun lalu kita tanam 2 varietas, yaitu Impari 32 HDB dan Cigelis. Kali ini saya hanya fokus menanam Cigelis bos ya. Oke. Jadi di sini sudah ada airnya sebetulnya. Iya, jadi kalau ini kan masih kecil nih bos ya. Jadi belum bagus untuk diairi lebih banyak. Nanti kalau udah tinggi kita airi nih. Nah, sambil jalan nanti padinya meninggi, kita juga airnya kita tambah
tinggi kita tambah gitu bos ya. Jadi beginilah pertumbuhan atau perkembangan padi dengan metode gugur rancah sahabat ya. Kali ini suara agak bercak-bercak karena angin sangat kencang di sawah atau di lokasi. Jadi kalaupun demikian lebih enak dan lebih yakin sahabat ya bahwa menanam padi dengan sistem gugur rancah itu bagus, tidak mesti dengan menggunakan semai sahabat ya. Oke, jadi saya live, saya tidak mengisi suara belakangan atau memvideo kemudian mengisi suara berikutnya, tidak. Ini live nih ya sahabat ya. Iya, jadi kali ini saya ada di lokasi lahan sawah yang sebelumnya memang di lahan ini banyakan saya review tentang tanaman semangka ya sahabat ya. Jadi disinilah saya menanam semangkanya, tapi karena di sini curah hujan cukup tinggi, jadi menanam semangka itu tidak memungkinkan. Kalau menanam semangka nanti kebanjiran dan tidak bisa tumbuh maksimal ya sahabat ya. Kadang mati karena semangka itu kalau kebanyakan hujan atau air menjadi mati dan layu ya sahabat ya. Jadi kalaupun bisa tumbuh dengan baik tanaman semangka di musim hujan di sini, tapi buahnya tidak bisa maksimal karena memang kalau curah hujan terlalu tinggi memang tidak bagus untuk semangka di sini di tempat kami karena tanahnya hitam ya sahabat ya, tanah hitam. Kemudian kalau terlalu lembab juga semangka tidak begitu bagus pertumbuhannya ya. Jadi kalau di musim penghujan kayak gini kita di sini menanam padi sahabat ya, menanam padi ya. Masa tanam padi sebetulnya di sini cukup lama, yaitu kurang lebih 3 sampai 3,5 bulan, bahkan finishnya itu sampai 4 bulan ya sahabat ya. Cuman mau tidak mau kita harus tanam padi. Kalaupun hasil padi tidak maksimal, biasanya kalau musim panen ya, musim panen padi di tempat kami terkadang harga gabah kering maupun gabah yang masih belum kering itu sangat rendah ya sahabat ya. Jadi terkadang petani di sini merugi. Artinya merugi adalah lebih banyak pengeluaran, lebih banyak biaya daripada hasil panen sahabat ya. Cuman mau tidak mau kita harus tanam padi di tempat kami karena curah hujan cukup tinggi. Nah setelah padi nanti baru kita tanam kembali semangka atau palawija atau jenis lainnya, itu lebih menghasilkan banyak hasil daripada padi kalau di tempat kami ya. Hingga di sini di ruas sawah di setiap 3,5 meter saya buatkan bedengan kayak gini agar nanti setelah panen padi lebih cepat kita menanam jenis lain selain padi ya, karena airnya akan tersalurkan melalui bedengan-bedengan ini ya, artinya ya saluran-saluran air ini ya sahabat ya. Jadi kali ini ya padi, kalau sahabat bisa saya perjelas tumbuhan padi tanpa semai yang metode tanam gugur rancah kayak gini ya sahabat ya. Mungkin di tempat sahabat rata-rata menggunakan semai dulu barang-barang ya 20-25 hari baru dicabut kemudian ditanam. Kalau di sini lebih banyak, artinya hampir 90%, katakanlah 85% itu menggunakan metode gugur rancah, yaitu tanpa semai langsung ditanam benih di waktu hujan pertama kali. Begitu hujan pertama kali kita langsung tanam dengan alat penanam atau manual. Kemudian selang beberapa hari baru turun hujan dan tumbuh seperti kayak gini ya sahabat. Jadi ini genap usianya 1 minggu, jadi Rabu jadi 8 hari ya. Iya kurang lebih 8 hari. Jadi kayak gini ya. Nanti saya juga akan review bagaimana perkembangan setelah beberapa hari ke depan. Dia akan tumbuh semakin besar dan sebesar. Nah di sini beberapa sudah ada airnya, tergenang air, tapi ini nanti kalau sudah katakanlah dia ukurannya sudah 10 cm, tinggi tanamannya 10 cm, baru kita airi ya, kita
airi ya, tidak begitu banyak. Seiring perkembangan atau pertumbuhan tinggi pertumbuhan padinya, begitu juga kita airi agar padinya cepat tumbuh dan gulma tidak begitu cepat tumbuh ketika ada air. Jadi kalau kita biarkan tanpa air kayak gini ya, gulma makin banyak ya sahabat ya. Oke sahabat, ini hanya review saja, berbagi pengalaman. Jadi ya ada kalanya berbagi ini juga penting ataupun tidak penting sahabat ya. Jadi kalau memang bermanfaat terima kasih, kemudian kalau memang tidak bermanfaat ya abaikan saja sahabat ya. Demikian, ini lahan kami, jadi ini pekerjaan kami. Di sisi lain kita petani dan ada juga usaha lain ya sahabat ya. Jadi jangan menyerah ketika mengalami suatu masalah atau lain sebagainya di dalam bertani. Jangan menyerah, yakinlah bahwa seorang petani itu adalah tidak serendah yang kita bayangkan. Jadi petani itu juga punya harga ya sahabat ya. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.